Vial. Ini kan kalau kurang. Oh ada. Apa-apa untuk membeli jalur umur. Iya. Jadi ini vial, ya. Ini ada juga yang bentuk ampul. Biasanya kalau analgesik bentuknya ampul, ya. Tapi kalau antibiotik bentuknya vial ini, ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk ngambil apa? Ini jarumnya gantian yang jarum 23, ya. Karena ini eman, nanti ini kan jarumnya 25 kalau nggak salah, ini jarum 25 untuk injeksinya kan kecil. Jadi kalau untuk ngambil ini cukup pakai yang gede, nggak apa-apa. Di sini nggak disediakan, ya sudah. Kita ambil, ya, kita lurus 0,1. Kalau pakai jarum kecil itu lama. 1, kemudian kita encerkan sampai 1. Ada udara, udaranya kita keluarkan dulu. Kita siapkan napas alkohol, ya. Boleh diregangkan ini, ya. Kemudian ujung jarum menghadap ke atas, ya. Menghadap ke atas. Boleh ini lurus sudut 0 atau sudut 15, ya. Kemudian kita masukkan intraputan loh, ya, bukan subkutan. Jadi benar-benar sampai kelihatan gitu loh, jarumnya itu masih kelihatan oleh mata kita, ya. Kemudian ini kita pegang atau gini, nah biar nggak gerak. Munculkan. Nah, kalau intraputan pasti muncul gini. Kalau kamu ke dalam kan subkutan tidak akan muncul, ya. Oke, sudah, ya, selesai. Kita usap aja, nggak usah dimasas, ya. Sudah selesai. Kita tutup. Nah, kalau buang itu harus terpisah gini, ya. Nah, di tempat jarum sudah ada, di tempat jarum itu sudah disediakan semua.
cuma beda cara membacanya aja. Kalau prosedurnya sama, intrakutan, ya, cuma membacanya 48 sampai 72 jam. Ya, kalau indurasinya muncul benjolan itu muncul 0 sampai 4 negatif, ya. 4 sampai 6 meragukan. Lebih dari 1 berarti memang mantu tesnya positif. Ya. Mantu tes itu sering dikerjakan untuk anak-anak. Ya, jadi kita harus menjelaskan ke orang tuanya dulu, karena anak-anak kan nggak bisa dijelaskan ya. Kita jelaskan ke orang tua bahwa anak ini perlu dilakukan mantu tes, ya. Karena apa? Anak kecil kan nggak bisa berdahak, ya. Untuk TB kan ini, ya, mantu tes ini untuk TB. Anak kecil itu nggak bisa mengeluarkan dahak, sehingga untuk sputum, pemeriksaan sputum TCM maupun BTA, bakteri tanah asam untuk TB itu nggak bisa, gitu loh. Sehingga di anak-anak harus dilakukan mantu tes, ya. Mantu tes untuk menentukan bahwa memang ini TB pada anak. Jadi misalnya ada batuk nih, anak-anak batuk lebih dari 1 bulan, kemudian fototoraknya curiga ada infiltrat, ya, ada gambaran TB baru, tapi kan nggak bisa dahak, ya. Padahal kalau dewasa itu yang penting dahaknya, TCM-nya itu harus positif kan gitu pada orang dewasa. Nah, anak-anak harus mantu tes ini. Tapi ada beberapa kelemahan sih, false negatif ada. Misalnya anaknya malnutrisi, bisa jadi mantu tesnya negatif. Ya, ada anak-anak yang malnutrisi. Sehingga diagnosa TB pada anak mungkin tidak berdasarkan mantu tes saja, klinis dan radiologis bisa. Untuk kalau kita takut terjadi shock anafilaktik, biasanya kita harus menyediakan apa? Adrenalin, betul-betul ya, kortikosteroid. Takutnya nanti pas kamu mantu tes pasien langsung shock, bisa jadi ya anafilaktik shock. Sehingga harus ada tersedia obat-obat emergensi untuk mengatasi anafilaktik. Ya, adrenalin. Pertama adrenalin, kedua adrenalin, ketiga adrenalin. Kalau masih shock. Kortikosteroid boleh dimasukkan. Tapi pertama adrenalin. Apa sih adrenalin itu? Fungsinya? Kalau shock itu apa? Logikanya? Shock itu shock itu kan macam-macam ya, shock anafilaktik, shock hipoglosemik, ya, shock kardiogenik, terus shock apa lagi? Shock neurogenik, orang yang sakit banget itu bisa shock. Nah, ini shock anafilaktik karena obat-obatan itu namanya anafilaktik shock. Ya. Kerjanya adrenalin itu enggak apa sih? Shock itu kan berarti vasodilatasi semua gitu loh.